Perkenalkan, nama saya Nikoma Setiari, nomor absen 24, kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Menemukan Dompet. Menemukan Dompet. Selama berbulan-bulan ini aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar, tiap hari hanya lontang-lantung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan, mau mencoba usaha tetapi modal belum ada. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, aku samar-samar melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikan dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian aku pun membuka isi dompet itu. Alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat-surat penting, kartu ATM, kartu kredit, serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Wah, rezeki nomplok nih, ujarku dalam hati. Akan tetapi, aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemilik dalam KTP tersebut. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku dan menceritakan semua problem masalahku. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompet. Aku pun mencari-cari alamat serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. "Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Handi?" tanyaku pada orang halaman rumah itu. "Iya benar Mas, Anda siapa ya? Dan ada keperluan apa?" jawab tukang kebun dan ditimpali pertanyaan buatku. "Oh, perkenalkan, saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Pak Andi. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau," jawabku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali ternyata Pak Andi ada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahan rumahnya. Kemudian aku mengatakan maksud dan tujuanku sambil menyerahkan dompet yang aku temukan di jalan dengan isinya. Karena penasaran denganku, beliau pun bertanya, "Kamu tinggal di mana, Nak? Lalu kerja di mana?" "Saya tinggal di komplek Sido Makmur, Pak, dan kebetulan saya masih menganggur. Masih menunggu panggilan kerja, tetapi sudah beberapa bulan gak ada kabar, Pak," jawabku dengan jujur. "Memangnya kamu lulusan apa?" tanya Pak Andi kepadaku. "S1 jurusan manajemen bisnis syariah, Pak," jawabku. "Kalau begitu, besok kamu datang saja ke perusahaan saya, Nak. Kebetulan perusahaan sedang membutuhkan staf administrasi. Ini kartu nama saya. Jika tertarik, besok datang saja ke kantor dan bilang kalau saya yang nyuruh," jawab Pak Handi. "Wah, beneran ini, Pak?" tanyaku ya seakan masih tidak percaya. "Ya Nak, saya sangat membutuhkan karyawan yang jujur dan juga penuh dedikasi seperti kamu. Kalau kamu mau pasti uang dalam dompet saya sudah kamu ambil, lalu tinggal buang dompetnya. Tapi kamu lebih memilih mengembalikan kepadaku," ringkas Pak Handi. "Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Kalau begitu besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya," jawabku dengan haru. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Unsur intrinsik cerpen Menemukan Dompet. Tema kehidupan bersosial. Tokoh Angga dan Pak Handi. Alurnya alur maju. Latar di trotoar dan rumah Pak Handi. Belakang suasananya sedih dan bahagia. Gaya bahasanya lugas. Sudut pandang orang pertama, amanat. Kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasannya sendiri.